welcome back to Talks Beauty, where it is always a good day to feel beautiful. Hi. Oh, I'm Sailor Money. Hi, I'm Shahnaz. And right now we have Lizzy. Lizzy Para. Hi. How are you? Tepuk tangannya mana netizen? Netizen ya. Netizen. Mestinya kita bikin ya kayak sapaan makna Talks Beauty itu viewersnya siapa gitu ya? Netizen. Ya, netizen plus 62. Asik. Passwordnya apa passwordnya? Jale-jale. Jali-jali ya. Kesel. Anywho, kita hari ini mau ngomongin mengenai burnout dan stresnya apa ya? Mungkin bisa dibilang menjadi pekerja. Oh iya, betul. Di ibu sekali. kota. Nggak hanya ibu kota. Iya. Gue lebih ke gue mungkin agak menyetir topiknya ke apakah first job lo akan membawa lo ke bener-bener karir idaman lo. Atau kayak do you think when you start off your first job lo bakal melakukan itu selamanya? Karena gue punya pengalaman di mana gue tuh kayak bodo amat, yang penting gue kerja dulu deh. Gue habis lulus gue nyemplung dulu deh, seenggaknya gue kenal orang, gue ngerasain kerjaan macam-macam. Sementara ada teman-teman gue yang kayak gue idealis banget, karena gue pengen jadi ini, gue harus startnya dari sini, nanti gue naik ke atas gitu. Gimana kalau lo? Kalau gue sih gue tim gemat sih. Tim gemat. Gue tim gemat. Thank you. Gue tipikal orang yang mirip sama lo sih. Soalnya gue cemplung dulu deh, karena mau dari manapun kita bekerja, let's say kita masuk sebagai let's say di beauty company, terus kita pindah ke advertising, terus let's say kita pindah ke bank, pasti tetap akan ada sesuatu yang kita bisa pelajari yang akan jadi bekal kita sih. Jadi menurut gue sih dimanapun lo bekerja nggak akan terlalu bisa mempengaruhi endingnya lo jadi apa sih. Tergantung nanti lo ngarahinnya kemana tuh habis itu. Iya, setuju banget. Lo gitu nggak, Mas? Gue jujur, gue kecemplungnya sampai sekarang gue bingung nih balik di mana. Gue tuh Dory banget gue orangnya, just keep swimming aja. Jadi waktu itu bukannya di situ, ya udah deh masuk gitu. Gue tuh sangat percaya kalau di dalam hidup itu ada yang lo pilih, tapi ada yang memang bener-bener meant for you. Jadi ketika gue mengawali karir gue sih, waktu dulu aku tuh model. Oh, oke. Pokoknya pekerjaan pertama gue tuh emang modeling, Yeah. pekerjaan pertama gitu ya. Tapi memang gue tidak begitu doyan ternyata. Tapi ya sebenarnya kayaknya emang itu yang membawa gue karir gue sekarang. Tapi jujur ya, karena kan gue nih satu sekolah sama Shahnaz kan waktu SMA. Gue gak kepikiran lah, kok dia jadi reporter, kok dia di dunia media gitu kan. Dia dulu dia gak kayak begini, jadi makanya gue cukup takjub sih. Tapi ternyata pas lihat, wow ternyata ini cocok banget buat lo ternyata. Kok jadi gue yang wawancarain Oh iya, kayak jadinya ya. Maaf, tamunya salah ya. Maaf, salah. Nah itu sih, kayaknya makin lama kalau menurut gue ya, langkahnya tuh misalnya lo ngelangkah aja dulu gitu, tapi abis itu lo tahu nih kira-kira kemana nih yang cocok buat lo yang mana. Karena at the end kalau misalnya lo nggak bisa benar-benar menikmati saat melakukannya, itu berarti emang bukan buat lo nggak sih? Yeah, Iya kan? that's so very true. Gue pun abis first job kayaknya aku nggak suka, 3 bulan cabut. Tapi ya nggak apa-apa dong, Nggak seenggaknya apa-apa, dicoba. Iya, Kan dicoba. punya Coba-coba dulu ya. sama aja kayak cari jodoh ya kan Bunda? nggak tahu sih aku. Jangan digiring ke sana dong, Bun. Jodoh aja udah probation, apalagi pekerjaan ya Bu. Ya Allah. Oke. Iya sih, betul sebenarnya. Tapi lebih serius kali ini. Oke. Nih, gue sekarang melihat seorang Lizzy Para luar biasa, entrepreneur, memulai waktu itu sebagai makeup artist juga, terus lo review banyak hal, lo jadi, yes. Semua lo kerjanya. punya banyak banget video. Lo bisa mengkategorikan dulu tuh lo memulai sebagai apa dan kenapa lo memilih jalur ini? Dulu tuh gue kan lulus dari kuliah kan kerja di L'Oreal tuh 2,5 tahun. Itu gue suka sih dengan dunia marketing sebenarnya basically. Tapi di luar marketing gue tuh memang basically suka menggambar gitu loh. Gue tuh suka banget menggambar. Jadi pada saat gue suatu kali dipindahkan ke divisi yang tidak berhubungan dengan warna, which is waktu itu parfum, gue kurang suka. Karena pada tahun 2009 waktu itu, wah itu ketahuan nomor gue. 3 tahun yang lalu. 2019. Saya di sini ada yang baru 2 tahun lalu SMA nih, Cek. Pada saat dulu gue pindah ke fragrance, di fragrance itu kan beda sama sekarang. Ibarat kata sekarang kalau kita lihat fragrance kan macam-macam ya cara promosinya ya. Kalau dulu tuh istilahnya buy one get one lah, lo diskon 50%, jadi kayak kurang menarik lah. Sampai akhirnya gue gue cabut deh dari sini karena gue ngerasa kayaknya
gue tidak menemukan apa yang gue suka di situ, walaupun tetap marketing ya. Akhirnya gue cabut dan mulai karir sebagai makeup artist pada saat itu. Waktu itu, terus gue mulai ngeblog, ngomongin produk, ya kan. Terus gue mulai dari awalnya editorial, jadi kayak gue di majalah-majalah, sampai akhirnya gue naik kelas lah, istilahnya kalau di makeup artist naik kelas, mulai makeupin klien. Terus habis itu gue mulai pegang wedding, sampai akhirnya orang mulai kenal Icil di dunia YouTube juga. Jadi ada orang tuh nyebut gue apa ya dulu ya, makeup artist garis miring beauty vlogger, garis miring beauty blogger, gitu deh semuanya. Sampai akhirnya akhirnya gue punya brand sendiri gitu waktu itu. Dikerjain semua aja sih kayak apa yang lo bisa kerjain lo kerjain sih. Lo kepikiran gak sih dulu jadi entrepreneur sesukses sekarang? Sejujurnya enggak, karena keluarga gue nggak ada yang entrepreneur coy. Bapak gue oil and gas, kakak gue dokter, mak gue ibu rumah tangga, pak de bude gue nggak ada yang pengusaha semuanya. Tapi kayak tiba-tiba ya apa yang ada di depan mata ya kita ambil aja nggak sih? Iya sih. Dan ternyata kita suka ya. Yeah, that's Gitu. nice. Itu jodoh gak sih? Kayak nyari rumah ya, kayak nyari rumah, kayak nyari jodoh. Tiba-tiba kok endingnya kesini. Iya, kalau lo suka terus lo ngarahnya ke situ terus tuh makin lama makin kayak makin kelihatan ya path-nya ya. Iya, oh that's cute. Kayak Tapi itu sih yang gue bilang, kayak misalnya kayak kita maksimal di, let's say waktu itu gue di L'Oreal, terus harusnya gue pindah jadi makeup artist, terus gue pindah orang yang suka review di YouTube gitu misalnya ya, atau di blog, terus akhirnya gue suka mereview produk-produk orang atau makeupin klien lah. Dari semua yang gue kerjakan selama kurang lebih 13 tahun itu, gue jadi kayak bisa melihat opportunity yang mungkin orang lain gak lihat. Gitu ya, mungkin let's say banyak orang yang pada saat itu bilang, gimana sih Cil kok lo bisa berani bikin brand tahun 2016 ya. Kan gak banyak orang yang berani. Mungkin pada saat itu karena gue ngelihat opportunity yang ada based on pengalaman gue selama 13 tahun ke belakang, akhirnya gue berani. Makanya sekarang karena udah ada contohnya yang banyak, orang makin banyak yang berani kan. iya, that's so true. Sekarang kayak booming banget. Zaman dulu tuh 2016, aku ingat paling kayak local brands yang bagus dan apa ya berwarna tuh paling cuma 3 atau 4 yang aku tahu gitu. Betul. Dan mungkin kayak yang lain-lainnya banyak, atau kayak mungkin badannya brand gede yang lokal yang kayak oh ini buat emak gue gitu, nggak pernah yang kayak anak lulus kuliah gitu loh. Jadi kayak it's such a good luck juga sih untuk bisa timing sih sebenarnya. Iya, and also kayak imagine kalau misalnya zamannya berbeda, kayak kita belum tahu YouTube cari utilize-nya, itu kan nggak masa kayak nama Kecil nggak bakal gede di YouTube gitu, di sosial media. Dan itu gue yakin itu ngebantu banget. Timing penting banget memang. Benar, timing, jodoh. Jodoh ya. Sulit ya. Jodoh. Aduh. Tapi kembali ke topik pembahasan kita, sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat sekarang mungkin mayoritas dari pekerja di luar sana yang lagi nonton itu pasti kan millennials ke bawah ya, millennials dan Gen Z saat ini gitu. Dan katanya kita adalah generasi yang mudah burn out ketika kita kerja gitu. Lo pernah nggak sih ngerasain hal itu? Apa kalau pernah? Burnout tuh apa sih? Coba kita tanya. Gue tuh mempertanyakan terus gitu, karena gini loh, kalau orang nggak ngomongin, gue jadi nggak ngerasa, nggak kepikiran sama gue, jadi gue jalan aja terus kayak tiba-tiba lodoh. Gue malah mikirnya generasi kita tuh kayak generasi nggak kenal capek sih. Iya. Makanya lodoh. Soalnya kayak jujur gue pun dulu pas kerja kantoran di kayak ngerjain creative campaigns dan marketing gitu, gue kerja weekend gue ngerasa ya udah ini kerjaan gue gitu. gitu Kalau capek ya capek, orang ini kerjaan gue gitu. Ternyata pas gue kenal istilah burnout gue kayaknya emang iya sih, harusnya tuh gue nggak kayak gini, nggak bekerja seperti kuda gitu. Iya sih. Itu bener sih. Lo umur berapa sih sekarang? 28. Lo umur berapa? Lo mirip sama gue, beda setahun ya? Aku maunya sih 19. Kayaknya itu karena kita ya ada di batas umur sangat produktif menurut gue. Jadi gue di pada saat gue umur 26, 27, gue tuh bisa satu hari 4 klien wedding, di pagi, siang, sore, malam. Oh my itu god. 4 orang berbeda. Terus besoknya gue bisa tiba-tiba ada di Manado. Hah? Terus paginya gue harus tetap buat channel YouTube, dan gue tuh tipikal orang yang kalau misalnya gue bikin konten di YouTube itu pasti juga ada di blog. Oh my god, Itu gue dulu. Kalau sekarang kayaknya gue encok deh Bun. Iyalah Bun. Ya kan, jadi umur kita ini adalah umur sangat produktif. Mungkin itu juga terjadi dengan teman-teman yang Gen Z sekarang nih, dimana energinya tuh lagi berlebihan gitu. Iya betul. Dan itu adalah momen dimana harus paling dimanfaatkan untuk menentukan
karir kita ke depannya tuh mau ke arah mana tuh sekarang umur 20-an ini sebenarnya. Iya, setuju sih. Iya sih. Don't wasting your time, bro. Iya. Tapi kembali lagi ya, maksudnya kan kita sekarang kalau kita lihat iya sih bener gitu, lo nggak mau buang-buang waktu lo sama sekali. Tapi ada juga yang nggak sadar kalau dia tuh udah capek banget sampai produktivitasnya tuh nurun. Kayak gitu-gitu kan maksudnya ya kembali lagi gitu, lo mau ngegas tapi mobil lo lagi soak akinya, susah juga ya kan, ngeden. Nih dipaksa kayak gak bisa gitu. Itu kalau itu sebenarnya sih sering terjadi sama apa yang jadi gini, gue tuh dulu zamannya sebelum punya BLP, gue tuh sangat mudah untuk menyiasati ke burnoutan gue. Biasanya kalau gue dulu burnout karena capek fisik, ya kan? Kan makeup kan fisik ya, bikin blog fisik, dan gue bisa berhenti kapanpun gue mau berhenti. Gue capek, gue nggak mau terima klien wedding lagi, titik, stop. Aduh, gue nggak mau nulis lagi, jadi gue prek dulu deh 1 bulan, stop gitu ya. Tapi pada saat sekarang gue punya BLP itu nggak akan bisa gue lakukan, nggak bisa stop, karena it's all about employees kan, tim gitu kan. Jadi kadang-kadang itu kayak lo tadi Nas, gue suka berasa kayak gue kayaknya masih kuat nih, tapi ternyata yang berkata tuh lebih ke badan sih. Biasanya udah mulai ada tuh tanda-tanda kayak misalnya bengek kayak gue sekarang nih, atau mungkin rambut lo rontok, atau lo mungkin jerawatan. My God, gue ternyata lo stres. Iya, atau mungkin lo stress ya. eating atau shopping stress, jadi kayak itu gue pernah sebulan dapetnya 2 kali men. Nah itu ya ampun, jadi gara-gara stres ternyata gue capek banget, gue nggak tahu. Terus kayak gue I'm doing the night shift waktu itu, terus kayak gila men, gue kan dapet 2 kali, abis itu gue beberapa saat kemudian gue resign dari kantornya. Iya sih, kalau gue gitu nggak dapet sebulan, gue kayak scare. Oh, it's of the very of the scare. Jadi lebih serem nggak dapet ya daripada dapet 2 kali ya. itu sebenarnya itu. Gitu gue panik banget sih, terus tahunya kayak kamu kerjanya lembur terus ya Nat. Iya. Well, untung gara-gara lembur, bukan gara-gara yang lain. Tapi ini penting loh untuk diketahui. Maksudnya ternyata menstrual cycle itu ngasih tahu betapa seberapa sehatnya kita gitu. Jadi buat perempuan jangan pernah lupa kalau kita harus koreksi dan lihat terus gitu menstrual cycle kita tuh kayak gimana. Karena itu yang biasanya ngasih tahu kita, oh lo udah capek banget nih Mbak gitu. Betul. Cuma kitanya kayak, oh enggak, aku masih oke kok gitu kan. Tapi apa yang selain kayak physical thing, apa yang ngebuat lo ngerasa kayak oke, ini gue capek banget nih sekarang? Tiba-tiba lu nangis aja. Gue pernah mental breakdown. Iya kan? Kalau zaman sekarang kan orang senangnya ngomongnya mental health ya. Iya kan, mental health tuh topik yang Gen Z banget ya. Kita harus kayak Gen Z nih, karena memang karena itu memang itu real thing yang happen di anak-anak gue sebenarnya di kantor. Kayak misalnya mereka tuh sangat concern dengan mental health, dan which is itu juga sangat concerning buat kita kan sebagai millennials. Penting. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk menciptakan environment yang sehat juga sih untuk mental. Walaupun memang di tahun 2020 susah ya, ngomong ideal, ya nggak sih? Dan makanya di 2021 ini berusaha untuk lebih baik lah dari segi mental health gitu. Iyalah, seenggaknya ada awareness, karena ya stres juga. Tiba-tiba nangis lagi sering buka terus nangis itu. Sering banget Bunda. Sering. Gue kayaknya belum deh. Aku sering sebulan bisa 2 kali, bisa sekali, bisa kadang kalau lagi bulannya bagus 1. Lo barengan aja sama anak lo. Oh iya. Iya sih kadang Mas gitu loh. barengan nih. Ya, apalagi punya baby ya. Wah, Bun, parah. Capek Bun. Tapi emang gue burnoutnya kemarin tuh belakangan tuh cranky banget. Terus gue jadi waktu abis gue punya anak tuh, gue kan sempet nggak kerja. Terus gue pas 2020 abis itu pandemi, gue tuh nggak berani bilang enggak ke pekerjaan. Jadi semua pekerjaan gue ambil, gue sikat karena gue mikirnya gue nggak tahu gue bisa dapat lagi atau enggak. Gue nggak tahu kelangsungan hidup gue bagaimana gitu saat itu. Jadi gue kayak nggak produktivitas deh pokoknya deh gitu. Abis itu gue tiba-tiba joprak men, terus kayak nangis all the time, terus kayak oh ternyata saya butuh me time. Anda manusia bukan mesin Bun. Betul Bunda. Tapi ngomongin aja capek ya Bunda. Aku pakai masker hari gini ya, agak bengap ya. Selagi kita ngomongin pandemi gitu ya 2020, waktu 2020 kemarin Bapak datang. Terus
Gue pengen tahu nih, kan pandemi abis itu banyak banget tuh orang yang mungkin harus shift priorities dan hal ini dan itu gitu. Kalau di dunia beauty industry ini gimana sih? Waktu itu lo menghadapi pandemi seperti apa dan apa yang terjadi setelahnya? Sebenarnya di 2020 tuh ada dua sisi sih. Ada sisi dunia color kosmetik dan skincare. Kalau skincare tuh justru tahun 2020 tuh lagi bagus-bagusnya karena semua orang di rumah ya, siapa sih yang pakai makeup gitu ya? Jadi orang pasti akan prefer pakai skincare. Makanya industri skincare tuh booming banget di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Meanwhile, industri kosmetik itu justru lagi sangat terdampak lah karena siapa sih yang pakai lipstick atau lip gloss. Makanya kasihan banget orang-orang yang launching lip gloss di tahun 2020 sebenarnya kan. Jadi kalau terdampak pasti terdampak banget, tapi yang paling terasa dampaknya itu justru bukan dari segi sales atau bagaimana profitnya, enggak, tapi lebih bagaimana di kantor itu kita berusaha switching dari yang nggak pernah WFH tiba-tiba harus WFH, ya kan? Iya, di rumah. Dan itu sangat berpengaruh terhadap mental health lagi-lagi anak-anak di kantor. Karena kalau kita di kantor kan kita masih punya distraction, ya kan ya? Terus kita masih bisa istirahat atau tiba jalan ke Indomaret lah atau Alfamart untuk beli ciki gitu ya. Tapi kalau di rumah kan kita nggak ada yang bisa kita lakukan hal itu. Terus belum lagi kita bisa nggak punya jam kerja. Iya. Ya kan? That is very true. Bisa kerja terus nggak berasa tiba-tiba anjir udah jam 8, jam 10 It's gitu. AQ. Ya, dan itu lumayan berpengaruh terhadap anak-anak, terutama anak marketing sih. Jadi makanya burnout itu sangat nyata adanya, terutama di tim yang harus bekerja 2 kali 3 kali lipat pada saat pandemi kemarin. Ya tengah sih tahun 2021 nih sudah lebih baik ya, kita juga sudah punya sistem. Terus anak-anak juga sudah mulai adaptasi kan. Bagaimana sih caranya WFH atau WFH atau gimana sih? Jadi 2020 tuh bisa dibilang kalau buat gue tahun pembelajaran, tahun tempaan banget sih. Termasuk buat gue nya ya. Kalau anak-anak di kantor kan ngeliatnya wah nih gue capek banget, tapi sebenarnya satu hal yang mungkin dirasakan oleh banyak pebisnis adalah justru guanya ini yang harus memakai perisai baja perisai baja bagaimana caranya supaya gue tetap waras. Iya kan? Baru kalau misalnya pemimpinnya tidak waras gimana anak-anaknya? Iya benar. Itu sih yang burnout yang gue bilang tuh, the real burnout tuh justru di 2020 yang saat gue ke UGD beberapa kali lah. Oh my god. Karena kan stres yang dibawa ke dalam tuh bengek gitu. Apalagi lagi COVID kan, siapa sih yang mau ke rumah sakit ya kan? Akhirnya gue udah siap itu di rumah ada nebu-nebu gitu. Jadi gue gak perlu ke rumah sakit gitu ya. Sama ya itu nangis. Tapi ya maksud gue ya kita juga semua manusia ya. Dan gue justru ingin anak-anak di kantor juga tahu bahwa ya kita sebagai leader juga manusia. Jadi kalau gue nangis atau gue misalnya lagi breakdown, gue cerita ke mereka, aku kemarin nangis, tapi aku nggak apa-apa gitu. Biasanya kayak kita bisa kok lakukan ini bareng-bareng. Jadi kalau seandainya kalian merasa ada yang burn out, nggak apa-apa, take a break 1-2 hari buat aku nggak masalah gitu. Jadi itu sih paling yang harus yang burnout yang versi gua pada saat 2020 tuh begitu. Iya sih, tapi gue berharap semua bos kayak lo sih. Iya sih bisa memaklumi. Gak pernah ngobrol cuy sama orang luar. Ya makanya mereka juga lagi sibuk kan, juga sibuk kan pasti 2020 kemarin. Iya sih, alhamdulillah sibuk sih kalau gue. Iya benar. Iya, tapi I think it's really important to note that kita nggak seharusnya jadi produktif all the time. Jadi jangan sampai terlalu capek akhirnya lo nggak bisa berfungsi at all, itu bakal bahaya sekali. Uang tuh nggak dibawa mati Bun. Betul sekali Bun. Ya kan? Uang tuh nggak dibawa mati. Maksud gue lo cuti 1-2 hari nggak akan terlalu berdampak kok. Ya paling rugi berapa sih, 100-200 ribu gitu kan. Iya, kalau sebulan baru ada. Boleh deh sebulan gue break lah. Gue burnout kemarin 5 tahun gitu. Wow, Anda Bill Gates. 5 tahun ya Bun. Iya, Bill Gates burnout berapa tahun? Cerai bro. Iya. Itu gara-gara burnout tuh, jangan guys.
Aduh. Tapi Elon Musk kan juga sekarang lagi banyak banget yang banyak banget yang mengkritik. Saya kenal saya. Kenal apa tadi? Enggak, karena banyak banget yang ngomongin soal hustle culture dan bagaimana di company dia banyak banget yang emang kerja terus kan. Ya, kayaknya juga at the end ya kalau pemimpin bisa berpikir seperti Ichil, kayaknya bagus banget gitu. Lo bisa memaklumi dan memanusiakan karyawan-karyawan lo juga, yang mana kami ini para pekerja butuh banget dimengerti. Please guys, gue udah metal kayak gini, ayo let's go. Manusiakanlah kita. Asli. One more thing, kalau lo burn out, apa sih yang lo lakukan yang penting, yang bisa membuat lo untuk sedikit at least kewaras lagi? Kalau gue sih simpen nangis dulu ya. Nangisin aja. Gue tuh orangnya kan, biar kelar. Gue Aquarius sejati, Bun. Never show my vulnerability. Never gitu. Tapi padahal harusnya air cool gitu ya. Aduh, makanya justru itu gue udara, Bun. Aquarius udara, Bun. Aquarius udara ya? Iya. Air. Aqua? Air sign. Nih namanya aja Aqua. Tapi pada air sign. Iya. Jadi gue gak pernah tunjukin gue nangis atau gue sedih atau gue lagi capek. Gue gak pernah. Bahkan ke laki gue pun juga gue gak pernah. Tiba-tiba, kamu kenapa? Capek. Jadi justru di tahun 2020 itu gue kayak jadi dipaksa untuk keluar dari comfort zone gue sebagai seorang Aquarius. Dimana gue jadi harus menampakkan sisi itu ke teman-teman di luar sana, kayak ke anak kantor, ke laki gue. Jadi ya, satu hal yang gue lakukan adalah gue pasti akan nangis dulu dan gue bercerita. Itu nomor satu. Karena gue gak bisa liburan coy. Kalau dulu kan capek, bener, kalau capek gue akan liburan atau take a day off gitu kan. Nah hari gini sekarang bisa, ya kena sekat nih gue nih, kagak bisa pergi pulang sama polisi. Dirazia. Jadi ya sekarang gue bercerita ke nyokap, ke adik gue. Kan adik gue kan CEO gue juga, jadi cerita ke laki gue. Jadi itu sih, makanya sekarang di tahun 2020 sangat trending meditasi dan batu kristal. Ya karena semua orang stres di rumah. Iya, soalnya batu ginjal udah ketinggalan zaman. Kalau gue sih, gue belum. Oh my god, ada yang ketawa, gue seneng banget. Ines jokes. Biasanya nggak ada yang ketawa loh. Itu jokes bawa bapak ya. itu sebenarnya. Itu sih paling Gue paham sih gue. Tapi kalau gue aku mau sedikit lebih bisa jadi influencer gitu ya. Aku kalau burn out tuh biasanya aku workout. It works so tapi kan parah. Iya, gue tuh biasanya tuh lari sendiri gitu. Lari aja sendirian, gue nggak mau ngomong sama siapapun. Gue pakai earphones gue. Selesai tuh biasanya kayak gue kayak ngerasa enakan ya gitu. Meskipun ya badan gue pegel ya, capek ya gitu. Cuma at least kayak gue melepaskan semua ketegangan gue gitu loh. Iya banget. Gue abis yoga dikit aja rasanya kayak enaknya udah ketarik-tarik, terus mood ke bawah juga. Hai Ma. Biasanya kalau ke bawah kan Nadia. Tapi kamu sekarang hai Ma. Banyak hobi baru kan di 2020. Betul. Oh banyak sekali. Hobi gue sepedaan, tapi sekarang 2021 gue udah meninggal sepedaan. Berubah lagi berarti. Iya, berubah di rumah aja ngekok gitu. Tapi anyway, buat yang nonton kembali lagi, kalau burn out nggak apa-apa, take some time off. Dan kemudian mungkin Anda bisa melakukan hal yang kalian suka. Karena bisa sesimpel dengerin lagu sebentar sambil nangis. Oke Bun. Nangis di shower, hobi gue. Silakan ikuti. Itu manjur. Soalnya nggak kelihatan ya. Iya Bun, akhirnya, kan kayak betul. kalau dulu kan I like crying in the rain because no one can tell. Kan ada quote-quote Tumblr gitu lah ya. Halo milenial muda ya. Kalau sekarang kayak I cry in the shower because literally I'm just alone with my tears. Oh, Emo time. ya ampun, aneh-aneh orang ini. Ya ampun. Ya, seperti itulah. Ya anyway, thank you so much. Terima kasih sudah datang. Iya dong, kita di sini kan, betul kan, kita curhat dan ngomongin orang kan? Curhat ngomongin orang, udah tadi ngomongin politik ya. Wati. Ngomongin negara sebelah. Betul sekali. Nggak afdol kalau nggak nama dosa, men. Satu pesan untuk negara ini, coba kamu kayak udah burn out, jadi kamu istirahat dulu. Iya. Take some time off. Take some time off. Uang nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang pasti Anda mati. Ya kan istirahatnya jangan sebulan gitu, ya kan 1-2 hari. Oke. Thank
Thank you guys udah tuning in dan udah nonton episode ini. Nanti kita ketemu lagi ya, kapan-kapan ya. Kalau Minggu kita depan. Oh iya, minggu depan. Oke, see you guys. Bye-bye. Bye.